Hai, berjumpa lagi dengan saya Lutfan Irvana dalam video praktikum kimia organik yang masih membahas tentang praktikum model molekul. Kali ini kita akan beralih ke konformasi 1,2-dimetil sikloheksana. Dalam percobaan ini kita diminta untuk melekatkan dua gugus metil pada dua atom karbon yang bersebelahan atau posisi 1,2. Kemudian tergantung apa yang kita ganti di situ, maka bisa jadi kita akan mendapatkan geometri trans atau geometri cis. Kemudian di sini kita akan diminta untuk kembali melihat apa yang akan terjadi bila cincin sikloheksana konformasi kursi ini kita flip atau kita balikan. Bagaimana energi dari konformasi-konformasi yang didapatkan. Kemudian kita diminta untuk mencari konformasi yang paling stabil dari semua kemungkinan baik trans maupun cis 1,2 dimetil sikloheksana. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja beralih ke Avogadro. Sekali lagi saya sudah menyiapkan dua file kali ini dan itu dapat Anda unduh dari link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Filenya setelah Anda unduh itu ada yang bernama trans dan yang bernama cis. Oke, saya akan buka dulu yang trans di sini. Dan di sini kita dapatkan apa yang dimaksud dengan trans 1,2 dimetil sikloheksana. Apa yang saya buat di sini adalah trans 1,2 dimetil sikloheksana dengan kedua metil berada pada posisi ekuatorial. Oke, di sini kembali lagi saya ingatkan kenapa molekul ini digolongkan ke dalam isomer geometri trans. Itu karena kedua metil mengarah ke arah umum yang berbeda. Satu metil di sini adalah ekuatorial yang mengarah ke atas, sementara satu metil yang satu lagi itu adalah ekuatorial yang mengarah ke bawah. Ya, jadi yang ini mengarah ke bawah, yang ini mengarah ke atas. Oke, dan kebetulan keduanya adalah ekuatorial. Jadi kunci untuk menggolongkan cis maupun trans itu bukan posisi aksial ekuatorial, melainkan arah menghadapnya si gugus-gugus yang melekat di cincin ini. Jika arahnya berbeda seperti ini, satu ke atas, satu ke bawah, relatif terhadap bidang cincin, maka ini kita golongkan ke dalam isomer trans. Oke, kita lihat berapa energi ketika susunan ini adalah ekuatorial ya. Jadi kalau mau kita sebutkan namanya secara lebih lengkap, ini adalah trans EE atau trans ekuatorial dimetil sikloheksana. Extension molecular mechanics calculate energy. Mungkin dapat Anda catat energinya adalah 39.1569 kJ per mol. Kemudian seperti biasa kita akan lakukan ring flipping di sini. Dan kita akan ke menu extension, animation. Kemudian kita akan mainkan slider di sini dari konformasi kursi 1 ekuatorial menjadi konformasi kursi kedua aksial. Ini adalah trans AA 1,2 dimetil sikloheksana. Kita bisa lihat bedanya ketika dia ekuatorial, kedua metil tidak terlibat interaksi 1,3 di aksial. Sementara itu, ketika dia transaksial, Anda bisa lihat kedua metil terlibat interaksi 1,3 di aksial. Metil yang mengarah aksial atas itu terlibat interaksi 1,3 di aksial dengan dua hidrogen di situ.
Sementara itu metil yang mengarah ke bawah itu terlibat 1,3 di aksial dengan hidrogen aksial yang sebelah sana. Oke? Jadi ini tentunya akan memberikan perbedaan energi. Ya, tinggal kita hitung di sini berapakah energinya, kemudian kita bandingkan. Extension Molecular Mechanics Calculate Energy 38.6588. Jadi yang penting di sini adalah bahwa energi trans AA 1,2 dimetil sikloheksana itu lebih tinggi daripada konformasi satunya lagi, yaitu trans EE 1,2 dimetil sikloheksana. Oke? Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya kembali lagi adalah keterlibatan gugus raksasa seperti metil dalam interaksi 1,3 diaksial. Di sini mereka terlibat, sementara di sini mereka tidak terlibat. Ya, di trans EE yang terlibat 1,3 diaksial adalah hanyalah hidrogen, dan hidrogen. Oke, di bawah pun sama, hanya 3 hidrogen ini yang terlibat interaksi 1,3 diaksial. Oke. Saya harap itu jelas untuk trans, dan Anda sudah mencatat energi dari setiap konformasi yang tadi kita lihat. Sekarang kita tinggalkan molekul trans ini untuk membuka file molekul isomer geometrinya, yaitu yang cis. Jadi kita close saja ini, discard, kemudian file, open, dan kembali ke folder download Anda masing-masing. Kita buka cis 1,2 dimetil sikloheksana meptrj.xyz, dan sekarang kita dihadapkan pada molekul cis 1,2 dimetil sikloheksana. Dan kita bisa lihat di sini kenapa ini digolongkan ke dalam cis, karena setiap gugus metil mengarah ke arah yang sama, ya, yaitu ini terkesan mengarah ke atas, dan ini pun sangat terlihat mengarah ke atas. Oke? Jadi dua-duanya mengarah ke arah yang sama, yaitu atas. Oke? Dan posisi ini adalah satu berupa aksial, satunya lagi berupa ekuatorial. Jadi kita bisa beri nama, mungkin kalau kita sebut dulu yang nempel di sini sebagai ekuatorial dan ini sebagai aksial, maka ini namanya adalah trans EA 1,2 dimetil sikloheksana. Oke? Dan kita lihat secara susunan di bidang cincin bagian atas pada sudut pandang yang saya pilih ini, 1 metil terlibat dalam interaksi 1,3 diaksial dengan 2 buah hidrogen seperti biasa. Sementara di sisi bawah kita bisa amati di sini hanya 3 buah hidrogen yang terlibat interaksi 1,3 diaksial. Oke. Nah, sekarang kita lihat energi dari konformasi cis 1,2 dimetil sikloheksana ini, ya, yaitu yang EA. Berapa energinya? Extension Molecular Mechanics Calculate Energy 36.2586 kJ per mol. Kemudian seperti biasa kita akan lakukan flipping dan kita akan lihat apakah itu akan membedakan energinya. Jadi kita masuk ke extension, animation, kemudian kita seperti biasa mainkan trajektorinya. Kita lihat kalau tadinya ini ekuatorial, ini aksial, setelah kita flip, maka posisi mereka akan berubah. Yang ini jadi aksial, yang tadinya aksial jadi ekuatorial.
Dan jika kita lihat lagi apa yang ada di 1,3 di aksial, di sini adalah interaksi tolak-menolak antara 1 metil dan 2 hidrogen. Sementara di bagian bawah kita masih bisa melihat interaksi 1,3 di aksialnya hanya terdiri atas 3 buah hidrogen yang saling tolak-menolak. Jadi tidak berubah ya. Tidak berubah dibandingkan tadi yang Ea. Ini kalau kita mau beri nama lengkap, ini adalah trans AE, AE ya, 1,2 dimetilsikloheksana. Ya, dan dari sisi 1,3 di aksial tidak terjadi perubahan yang signifikan. Apakah energinya akan berubah? Extension, molecular mechanics, dan calculate energy, ya masih sekitar 36 kilojoule per mol. Ya, jadi bisa dikatakan baik bentuk Ea maupun AE secara energi tidak berbeda. Jadi Anda kalau mau sebut ini AE juga boleh, Ea di sini juga boleh, tidak masalah, mereka semua sama. Oke. Dengan demikian kita sudah mengeksplor bersama baik trans maupun cis 1,2 dimetilsikloheksana, dan dengan data energi yang tadi sudah kita dapatkan, saya harap Anda bisa mengurutkan stabilitas dari bentuk-bentuk yang kita lihat ini. Ya, jadi kita sudah melihat 4 bentuk dari konfigurasi trans. Tadi kita lihat ada bentuk EE dan AA. Kemudian dari konfigurasi cis di sini kita sudah lihat ada bentuk EA dan AE. Anda coba lihat siapa yang paling rendah energinya, siapa yang ada di tengah, dan siapa yang paling tinggi. Dan itulah salah satu hal yang perlu Anda tulis di laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi untuk penjelasan lebih detail, Anda dapat melihat video kami sebelumnya. Bye-bye.